janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini kan Yesus ngomong ke Maria Magdalena. Aku belum pergi, jangan pegang. Katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Yesus punya Bapak, itu sama nggak sama bapaknya Maria Magdalena? Sama. Kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah nggak yang sama-sama Maria Magdalena? Sama. Sama. Kurang jelas? Kalau lo bilang Yesus Tuhan, berarti kalau pakai ayat ini berarti Tuhan punya Tuhan gitu? Atau gimana? Kurang jelas? Kepada Bapakku dan Bapamu, artinya Yesus punya Bapak yang sama dengan bapaknya Maria Magdalena. Kepada Allahku dan Allahmu, yaitu Yesus punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena. Kalau Yesus Tuhan, emang Yesus punya Tuhan lagi gitu? Nggak mungkin lah ya. Jelas kan? Nih, lihat lagi Yohanes 5:30 nih. Nah, 28. Nah, nih baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, kurang jelas apa coba? Yesus diutus, Yesus tidak menuruti kehendak sendiri tapi menuruti kehendak Bapa. Orang yang menuruti kehendak Tuhan Sang Pencipta itu orang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Yesusnya utusan, Yesusnya tidak Yesus hanya berserah diri kepada kehendak Bapa, dan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dia dengar. Dengar itu apa maksudnya? Firman, wahyu. Betul kan? Dan pendengaranku adalah adil. Kurang jelas, gitu. Tidak dapat berbuat apa-apa nih, bro. Masa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau kira-kira nih, menurut Daniel nih, kalau namanya Tuhan tahu nggak hari kiamat? Harusnya tahu ya? Bener? Harusnya. Nah. Berarti otak dia waras, Bu. Berarti belum begitu termakan oleh doktrin gereja. Markus 13 32. Coba. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Siapa yang tahu? Hanya Bapa. Yesus tahu nggak? Enggak. Malaikat aja nggak tahu. Berarti Yesus Tuhan atau bukan itu kalau nggak tahu hari kiamat? Oh, anaknya di sini Yesus ya? Oh iya dong. Coba dibaca sebelumnya. Ini kan 32 tadi kan. Sebelumnya nih judulnya apa nih? Kedatangan anak manusia. Apa nih? Perumpamaan tentang pohon ara. Ini semuanya menceritakan perkataan Yesus nih. Yang ngomong ini Yesus. Nah, yang disebut dengan anak siapa? Dia sendiri. Yesus kan. Anak aja nggak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Malaikat aja nggak tahu. Masuk akal nggak Tuhan nggak tahu hari kiamat? Gitu. Jadi sebenarnya Bible ini juga nggak salah-salah amat gitu, Bu. Walaupun ada yang tidak asli, juga nggak salah-salah amat. Sebenarnya ajarannya ya masih benar. Cuman dipahami oleh gereja sebagai sesuatu yang berbeda dengan di sini gitu. Terus diajarkan kepada jemaatnya dengan cara mendoktrin gitu. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Jadi ya berarti kalau gitu sebagian atau malah ya sebagian besar lah ya orang-orang Kristen itu tidak mempelajari Bible-nya. Biasanya orang-orang Islam yang cuek, yang nggak baca Al-Qur'annya. Nih, Matius 4:10.
Ini 10. Mana nih? Baca. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Siapa nih? Kepadanya siapa nih? Iblis. Ini Yesus lagi dicobain sama iblis nih. Apa katanya? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus suruh nyembah Yesus enggak? Enggak. Suruh nyembah siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Allahmu kan? Iya. Ya, Tuhan Allahmu kan? Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya. Yesus saja bilang ke iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kamu berbakti. Sembahlah Dia saja. Yesus nggak bilang nyembah gua. Kalau Yesus Tuhan dia akan bilang apa? Sembah gua dong. Ya dong. Yesus saja nggak ngaku dia Tuhan. Yang bilang Yesus Tuhan kan gereja, bukan dia. Kalau ini dibilang Yesus Tuhan juga mah kebangetan dong. Kan kita cuma berdasarkan teks doang, nggak menafsirkan. Perlu nafsir nggak Bu begini Bu? Sampai dengar ayat begini perlu nafsir nggak? Jelas. Udah jelas ya? Tadi Yohanes bilang di Yohanes hanya ada satu, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Dan Yesus yang kau utus gitu. Terus kata Yesus, yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya kan? Tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti ada beda orang nih, beda pihak nih, beda entitas begitu kan. Nah, terus Yesus juga bilang sama Maria Magdalena, pergi kasih tahu saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, tadi kan dengerin? Dengerin terus saya dek juga gitu. Ya itu bahasa saya begitu, tapi boleh dicek tadi artinya begitu. Yang tadi udah dicatat tuh. Yang di Yohanes 20:17. Masa Yesus Tuhan punya? Di situ juga udah di situ udah tegas berarti kan. Jelas nggak? Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas nggak Mas? Jelas. Di Al-Maidah juga jelas Nabi Isa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Jelas kan? Terus Yesus juga bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya menghakimi apa yang aku dengar. Dan yang aku hakimi itu adil. Sebab engkau mengutus aku. Utusan. Yesus bilang sama iblis, kepada Tuhan Allahmu saja kamu harus berbakti. Masa kurang jelas? Namanya instruksi itu berarti ya. Jelas kan? Kira-kira Yesus agamanya apa? Tahu nggak? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Oh, coba. Ngerokok dulu. Cowok kan logiknya gitu ya. Ngerokok dulu. Biar dapat ilham. Namanya apa? Iya. Oh, saya ngerokok. Ngerokok. Biar dapat ilham. Serius nggak apa-apa ngerokok aja. Iya, Pak. Gue di sini nggak berusaha mempengaruhi siapa-siapa loh untuk masuk Islam loh. Gue cuma berdasarkan Bible. Apa? Oh. Ini. Ini asbak. Asbaknya sini ya. Tapi gue seneng dia otaknya waras. Warasnya apa? Dia tadi ditanya jawabnya spontan. Gua tolong Yesus supaya nggak disalib. Nah, berarti waras. Artinya waras tuh pakai akal sehat berarti kalau begitu.